untuk sahabat Good Life kepada yang tidak tahan mendengar topik siang hari ini. Hai Mas Bimo. Hai Ibu. Hai, aku lagi menyapa dulu nih teman-teman sahabat Good Life. Oh ya, Intinya, sama-sama. ya sama-sama. Kalau misalnya nggak kuat dengan topik ini, lebih baik nggak usah nonton. Asik. Tapi justru aja kira-kira teman-teman atau sahabat-sahabat lainnya yang kira-kira ngalamin kali ya. Ngalamin lah ya kira-kira apa yang akan kita bahas ya. Apa sih yang akan kita bahas nih Mas Bimo? Asik. Mas Bimo Waduh, silakan. kok kenapa saya jadi yang buka topiknya? Saya jadi bingung. Ini deg-degan ya. Kamu nggak usah opening dulu. Aku tetap yang opening kok kamu. Oh, oke, baiklah. Aku cuma pengen Mas Bimo siap ya apa yang mau kita bahas ya. Ya, siap-siap nggak ya. siap deh. Oh, oke. Mas Bimo, kita sapa dulu ya Mas Bimo. Apa kabar? Selamat siang. Baik Ibu Julia, selamat siang. Apa kabar juga Ibu? Baik. Kok aku jadi ibu ya? Nggak seru Oh, yang ya. lagi mau kita lakuin. Bukan buat ibu-ibu, ini buat yang Oh, ya muda-muda udah deh. nih. Aku jadi Ya kan? panggilnya Ya. apa? Manggil aku Julia aja dong. Gimana Oke, sih? Biar kita siap. seru. Oke, Oke, ini Jul. kita di sini udah mulai seru jam 1 dari jam 1 tadi kita udah mulai agak tipis-tipis ya. Apa yang mau kita bahas siang hari ini? Kita hanya akan hadir 1 jam ke depan yang akan kita bahas. Ngobrol seru kali ini adalah mengenai FWB. Apa itu FWB? Friends with Benefits. Friends with Benefits itu perlu ditinggalin atau perlu dijalanin? Asik. Gimana nih? Kayak seru banget ya. Bakal seru nih. Perlu ditinggalin atau dijalanin? Nah, kalau yang mau jalanin, berarti mendingan denger ini. Ini akan lebih seru nih. Nah, kita ada Mas Bimo dari makalah.id yang akan bantu kita ya, supaya kita nggak hilang arah. Emang biasanya sering kehilangan arah. Itu kayaknya aku loh Mas yang suka hilang arah ya kan. Oke, Ya, dan Bu. jangan lupa penanya yang terbaik atau mungkin ada yang mau share cerita mumpung ada Mas Bimo. Penanya yang terbaik akan kita kasih hadiah nanti di akhir acara. Halo Birdin 4B, Birdin 4B, Rati Sukma Pertiwi, hai. Oke, ready kita? Ayo kita bahas lah kalau gitu. Apa sih ini Friends with Benefits? Oke. Mas Bimo, zaman dulu kalau katanya mama aku, zaman dulu tuh Friends with Benefits tuh terkenalnya KTM. Oke. Apa nih? HTS. HTS, hubungan tanpa itu nggak zaman dulu banget, tuh zaman gue. Ini kita ngomongin zaman dulu banget, namanya TTM. Apa itu? Teman tapi mesra. Habis itu HTS ya, zaman gue, hubungan tanpa status, ya kan? Sekarang semenjak pandemi kita global nih, going global ya kan? Jadi kita ngomong pakai bahasa Inggris, Friends with Benefits atau FWB. Ya, itu Mas Bimo di kafe-kafe di mana kalau kita nongkrong ya, itu pasti kita dengerin lagi topiknya FWB. Ya kan? Jadi gimana nih FWB ini, ya kan gitu. Di sini kalau misalnya ada yang mau ngaku-ngaku punya FWB boleh juga, tapi make sure partnernya jangan nonton. Nih, kayak gini nih kan. Saya nggak bisa move on FWB-an, gimana biar move on ya. Nah makanya yuk kita dengerin ya nanti yang tadi biar gitu Mas Bimo. Jadi sekarang itu, tapi Mas Bimo sekarang di perkumpulan para ahli-ahli dari psikologi gitu. Sekarang banyak nggak sih kasus-kasus menangani kasus-kasus kebingungan dengan FWB itu, Mas? Ya, Jul, sebetulnya yang cukup aneh ya, sebenarnya yang namanya friend itu pasti with benefit ya. Hampir nggak ada pertemanan yang tanpa ada benefit gitu ya. Maksudnya
kita sebagai manusia kalau misalnya ada orang yang isinya masalah doang gitu ya, rasanya kita nggak mau deket-deket deh. Jadi rasanya hampir semua friendship itu pasti ada benefitnya gitu kan. Mungkin topik yang hari ini tuh memang spesifik benefit yang laki-laki dan perempuan ya, artinya memang afeksi, kebutuhan afeksi yang serba sama-sama butuh gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari kacamata sains ya, setiap orang itu pasti ini kok saling ini ya memberikan timbal balik gitu ya. Anda butuh apa, saya kasih. Saya butuh apa, tolong diberi. Tinggal masalah intensitas dan masalah timingnya aja gitu. Tapi yang namanya friendship pasti beneficial gitu kan. Nah, cuman kan yang paling seru kan sebenarnya motif terkait friendshipnya gitu. Sebenarnya motif terkait friendshipnya itu apa sih gitu kan. Ya itu sih yang mungkin kita bisa mulai explore di situ gitu kali Jul. Oke. Sebenarnya gini Mas Bimo, kalau friendship itu kan kita taunya take and give ya, gitu. Nah ini yang with benefit ini, friends with benefit ini term sebenarnya ya, gitu. Suatu sebutan untuk suatu pertemanan yang deket gitu ya, serupa pacaran gitu, tapi nggak mau pakai status gitu, nggak mau klaim gitu kira-kira ya, nggak mau klaim bahwa you are my girlfriend or you are my boyfriend gitu kira-kira seperti itu. Dan tapi klaim teman juga kan, Anda kan teman saya gitu kan, itu kan ya, tetap klaim. Betul, cuman gini, bahkan untuk di pengertian-pengertian pada umur-umur tertentu gitu, friends with benefits ini bisa berhubungan dengan juga ke tempat tidur Mas, seksual gitu. Ya, gitu. Jadi kira-kira nih gitu, siang-siang bolong ya kita membahasnya tempat tidur ya. Tapi kira-kira begitulah Mas. Jadi bukan sekedar friendship yang seperti tadi Mas Bimo jelaskan gitu, tapi ini adalah satu friendship yang spesial lah, yang different gitu kira-kira gitu. Ya, jadi pada dasarnya kan karena memang ini yang bikin complicated itu kan memang karena manusia punya kebutuhan ya. Artinya bukan hanya kebutuhan companionship, tapi juga kebutuhan afeksi, juga kebutuhan ya otomatis dorongan seksualnya juga gitu kan. Nah, memang mau nggak mau ya ketika hubungannya lawan jenis, seumur, setipe, katakanlah satu dunia gitu ya, satu dunia atau artinya life satu lingkungan gitu ya. Artinya kan memang jadi memberikan kemudahan dan memberikan akses terhadap kebutuhan tersebut gitu kan. Nah, ya sebetulnya ya kalau kita ngomong friend with benefit gitu ya, ya itu konsekuensi logis ya. Artinya kalau misalnya kita laki-laki punya teman perempuan, ketika ada kebutuhan, kemungkinan meminta terhadap teman perempuan ya pasti ada. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Nah, memang alaminya ya memang begitu gitu. Jadi disinilah yang sebenarnya jadi complicated ya sebetulnya. Ketika memang kebutuhannya itu ada, tapi juga ada restriksi-restriksi atau aturan atau norma atau kesepakatan atau hal-hal lain gitu ya di luar hubungan, relasi dan kebutuhan yang saling timbal balik tersebut gitu. Oke. Tapi yang paling gampangnya gini lah. Tapi yang jelas ya, tadi kan kita udah disebut Jul juga udah sempat ya bilang bahwa yang namanya HTS, terus habis itu TTM, itu kan emang udah dari dulu ya. Artinya memang itu memang seiring jalannya manusia itu emang selalu ada gitu. Namanya aja berubah gitu kan. Dan terus habis itu bagaimana media berinteraksinya juga berbeda gitu kan. Jadi memang sekarang pola interaksinya pun jadi memang berbeda dengan bantuan teknologi. Jadi katakanlah ya kalau misalnya kita mau berteman gitu ya, dulu kan kita memang harus ada referensi teman kita yang lain, saudara, sepupu, apapun lah, tetangga, itu kan referensi untuk bisa dapat kenalan baru gitu. Tapi dengan teknologi sekarang
rasanya kita dengan mudah gitu ya, nggak perlu nggak perlu ada jejaring sosial atau lingkungan sosial, kita bisa cari orang-orang yang bisa memberikan kebutuhan yang kita perlu gitu, atau sebaliknya gitu. Jadi ya memang zamannya aja berubah, tapi fenomenanya sebetulnya tetap sama dari zaman ke zaman ya. Ya, ya, ya. Gitu. Nah ini oke, Mas. Cuman nih gini ya, ini kan seperti tadi nih ya, gimana sih cara mengetahui teman yang tulus dan teman yang modus, misalnya gitu ya. Bukan. Tadi siapa tadi Marina Nasution ya, kalau nggak salah. Cuman gini, intinya gini. Pada dasarnya kita tuh sekarang punya banyak pilihan pertemanan ya, berarti ya, gitu. Seiring berjalannya waktu, gitu ya, dan juga dengan kemudahan-kemudahan berhubungan ya sekarang ya. Aduh, gue senang banget kata-kata berhubungan itu. Maksudnya kemudahan-kemudahan berteman, gitu ya, dengan gadget, ya kan, gitu, dengan sosial media dan lain-lain, gitu ya. Itu sekarang lebih mudah gitu kan. Nah, kita juga ketemu teman lama juga mungkin lebih mudah juga gitu, atau ketemu teman baru itu juga lebih mudah dan lain-lain lah. Nah, dengan pertemanan atau berhubungan yang berevolusi ini gitu, Mas Bim, nah ini tuh akhirnya kan ada pilihan-pilihan ya gitu kan gitu. Nah, ini yang kita mau bahas yang ini kan adalah si pilihan yang dimana kita saling suka, saling butuh, mau melakukan apa-apa bersama gitu kan. Tapi kita nggak mau istilahnya kita nggak mau ke jenjang yang lebih yang lanjut gitu misalnya gitu. Atau bahkan mungkin sebenarnya mungkin ada juga kasus-kasus di mana yang sama dia kita friends with benefits misalnya gitu, tapi aku sebenarnya pacarannya main si A misalnya gitu ya gitu, tapi aku sebenarnya senangnya sama yang si B yang dengan pertemananku yang seperti ini karena aku bisa melakukan yang aku tidak bisa lakukan dengan si A misalnya gitu ya. Aku rasa banyak lah contoh-contoh ya, nanti yang lain boleh sambil tulis-tulis ya kira-kira pengalamannya. Tapi anyway gitu. Itu gimana tuh Mas Bimo, dari pandangannya Mas Bimo untuk hubungan-hubungan yang seperti ini, Mas? Gitu. Oke, baik. Yang paling dasar itu adalah manusia itu prinsip ekonomi berlaku lah ya. Begitu juga dengan ekonomi itu investasi emosi gitu ya. Dan jadi gampangnya begini, kalau misalnya dulu mungkin gejala FWB itu nggak terlalu kelihatan terekspos ya, karena memang FWB itu repot. Gitu ya. Kenapa repot? Coba bayangin kalau misalnya nggak ada handphone. Mau telepon aja harus jalan ke telepon umum, nyiapin seratusan koin banyak gitu, terus habis itu dimasukin cengkling gitu ya. Nah ini mungkin yang umur kita mungkin pernah ngerasain gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya mau kirim foto, yang mau kirim foto gitu ya, bayangin gitu. Untuk harus kirim foto itu harus pergi ke Fujifilm gitu ya, yang cetak 25 menit, 22 menit, berapapun menit itulah. Terus habis itu nyetak, terus habis itu kirim surat, entah berapa hari sampainya. Terus habis itu cerita, terus habis itu ntar harus ngirim balik dan seterusnya. Itu tuh capek gitu kan. Artinya memang artinya jadi lebih berniat untuk melakukan friend with benefit atau apapun yang istilah yang dipakai gitu kan. Nah sekarang dengan sosial media itu semuanya jadi relatif lebih mudah. Chat kapanpun 24 jam, foto juga gampang, apapun gitu. Kita jadi lebih mudah untuk berinteraksi, sharing kehidupan kita dan seterusnya, jadi lebih mudah. Itu nomor satu. Kedua, Mas. Keputus ya? Enggak. Oke tuh. Coba bentar dulu ya. Mas Bimo-nya ya keputus ya. Oke. Ini kayaknya dari koneksi Mas Bimo ya. Mas Bimo, hadir kah? Halo. Hadir. Sudah hidup belum? Oke.
Sudah hidup. Oke, udah mas, sip, lanjut. Iya, ya. Yes. Tadi sampai mana ya? Sampai keputusnya di mana? Itulah tadi sampai di hubungan yang apa tadi ya? Tunggu deh, tadi aku lagi nanya menurut pendapatnya Mas Bimo mengenai evolusi hubungan ini dan zaman waktu dulu evolusinya kan dari dulu yang hubungan itu susah banget pakai kantor pos, pakai foto, nyetak dan lain-lain dibandingkan dengan Betul. Nah, terus habis itu sekarang kalau misalnya mau berbagi dengan kondisi saat ini gitu ya, yang tadi Bu Jul tadi cerita bahwa saya punya komitmen sama si A, tapi sebenarnya saya lebih nyaman sama si B, gitu kan. Nah, disinilah hukum ekonomi itu berlaku. Hukum ekonomi itu artinya kalau misalnya meninggalkan si A demi si B, gitu ya, pasti konsekuensinya atau cost-nya atau biayanya secara emosional pasti lebih berat. Makanya nggak dilakuin. Makanya daripada nanggung kos, nanggung biaya gitu ya, lebih baik dicoba untuk diakalin gitu kan. Nah disinilah keterampilan ekonomi digunakan dalam relasi sosial. Nah efek sampingnya kurang lebih begitu. Tapi intinya adalah sebetulnya kita sebagai manusia itu berusaha sekali menghindari resiko yang menyakitkan bagi kita. Jadi teknik apapun, cara apapun yang berusaha meminimalkan resiko digunakan, gitu ya. Si B memberikan lebih banyak, tapi kalau si A tidak ada, resikonya lebih besar. Nah inilah sebenarnya dinamikanya gitu. Kenapa kita harus seperti kayaknya kita kesulitan dan selalu terombang-ambing. Jika si A tidak ada, hidup saya repot. Tapi kalau misalnya si B tidak ada, saya nggak dapat rasa nyaman. Nah, kurang lebih kerepotan macam inilah yang bikin orang itu susah untuk ngambil keputusan, ngambil solusi terbaik. Artinya solusi terbaik itu artinya harus ngambil sikap gitu. Tapi ada juga solusi terbaik, ya sudah, ambil jalan tengah ya, pakai tanda kutip gitu kan. Jadi ya sudah, memang inilah kehidupan manusia gitu kan, memang tidak semuanya hitam putih gitu. Oke. Itu kayak harus digarisbawahi ya, tidak semuanya hitam putih. Mas Bimo, kita lebih baik bacain aja ya. Ini seru-seru loh nih. Nih ya, ada urusannya dengan RN Wijaya. Tips dong Pak dalam memilih circle pertemanan yang sehat. Ya, circle pertemanan yang sehat tuh prinsipnya Anda lebih merasa bahagia ketimbang merasa sulit dah gitu. Kalau misalnya Anda merasa bahagia berada di dalam circle itu, ya berarti circle itu sehat. Kalau Anda merasa harus selalu berupaya, harus selalu berjuang, harus selalu melakukan sesuatu sampai akhirnya keletihan, ya itu berarti udah nggak sehat. Sesederhana itu aja sih. Gitu. Nah dengerin tuh ya, itu maksudnya sehat loh. Aku aja tadi mikirnya nih sehat maksudnya apa, lari-lari atau atau sambil yoga gitu ya. Ternyata sehat itu tadi adalah yang penting kita harus merasa sejahtera ya, aman, sejahtera, gitu nyaman, ya. enjoy. Kalau sudah tidak merasa itu artinya hubungannya sudah tidak sehat. Oke. Untuk sifat 222, triple 2. Sahabatku masih punya suami, tapi ternyata di belakang dia punya FWB, Pak. Lalu sebagai seorang sahabat, saya harus bagaimana ya? Dinasehati takut salah juga, malah bertengkar nantinya. Aduh, nih sahabatnya sesuatu ya. Ini bahagia banget. Ayo coba, Mas Bimo, gimana tuh? Ini agak-agak tricky ya. Jadi dia punya sahabat yang sudah menikah, tapi dia tahu sahabatnya punya FWB, gitu gampangnya ya? Iya. Maksudnya suami, iya. Ya, gini lah, kalau misalnya sahabat, bukan dia. Betul. Dia mengamati sahabatnya, gitu kan, kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa dia sahabat, berarti kan ketika Anda ingin menasehati, berarti kan ada kondisi di mana nilai Anda bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Anda. Gampangnya begitulah. Kalau misalnya nilai value yang Anda anut itu bertentangan, dan kalau emang dia sahabat, maka dia akan mempertimbangkan apa yang Anda concernkan, apa yang Anda isu apa yang sebenarnya membebani Anda. Dia akan mempertimbangkan. Problem sebagai manusia yang merdeka, dia
dia juga punya hak untuk melakukan yang dia perlu. Nah, sekarang tinggal masalah ini sahabatnya ini sampai sejauh apa gitu. Jadi kalau misalnya memang sahabatnya yang memang peduli, menurut saya justru ketika nanti seandainya sahabat Anda itu menjadi dalam kondisi bencana dengan kekalutan yang harus dia hadapi, sahabat yang baik itu yang akan mendampingi dia melewati masa sulit-sulit yang akan terjadi. Karena setidaknya Anda sudah memberikan concern Anda. Tapi kalau memang itu sahabat Anda, saran saya sih, kalau nanti dia akan mengalami masa sulit gara-gara kelakuannya sendiri, ya sebagai sahabat Anda tahu mesti ngapain. Betul. Harusnya bicara aja jadi intinya ya. Ya intinya bicarakan dan siap-siap seandainya yang terburuk terjadi, dan itu aja sih. Oke. Yang penting jangan sampai si suami itu jadi suka sama dia ya. Itu aja, hati-hati banget tuh. Nanti udah double FWB lagi. Oke, next saya ya. Saya nggak tahu betapa ribetnya hidupnya ya kalau kayak gitu ya. Iya, agak-agak males ya kalau kayak begitu ya. Oke, next. Ini dari akun FB Hikmawan. Bagaimana menanggapi pasangan yang ternyata menganut FWB-an? Supaya tidak sakit hati banget, apakah perlu juga menganut FWB-an? Ini kayaknya Sri Mulat ya, dia bales-balesan kayaknya Mas Bimo. Ayo silakan Mas Bimo, gimana? What do you think? Gini ya, pada prinsipnya sih yang namanya ketika sudah mau ngomong gimana ya, serba susah ya. Kita ngomong bukan dalam wilayah norma agama atau norma apapun ya. Saya coba untuk bahas secara ini aja. Kita ngomong evolusi aja deh. Kenapa evolusi gitu ya? Karena kan memang kita dari monyet, dari hewan, terus habis itu sampai jadi manusia. Nah sekarang kita coba pikir baik-baik ya. Secara alami gitu ya. Bukankah suatu kerugian kalau misalnya kita itu hanya mendapatkan genetis dari satu pasangan yang sama? Sebetulnya itu kan beresiko. Kita ngomong secara evolusi ya. Jadi memang secara evolusi itu memang aneh. Jadi memang lebih baik itu genetik poolnya itu harus diverse, harus beragam supaya peluang untuk survive itu lebih besar daripada tidak diverse gitu ya. Tapi juga repotnya apalagi manusia itu emang kontradiksi parah gitu ya. Untuk membesarkan seorang anak gitu ya, manusia sampai dia bisa mandiri itu perlu investasi waktu, perhatian, emosi yang banyak gitu ya. Jadi mau tidak mau strateginya adalah setia pada satu pasangan untuk merawat anaknya supaya anaknya bisa besar dengan optimal. Jadi memang manusia ini sungguh nasib yang malang gitu ya, paradoks ya. Artinya secara genetik dia dituntut untuk mendiverskan gen poolnya, tapi di satu sisi untuk membesarkan keturunannya dia dituntut untuk sebagai pasangan yang sejalan terus. Nah ini emang kontradiksi manusia. Oke, kenapa saya harus jelaskan itu? Karena lagi-lagi kita yang harus milih. Kita mau jadi apa gitu. Kalau misalnya memang kita memang pengennya gitu ya menyebarkan atau mendapatkan genetik yang paling beragam dengan probability yang paling besar, ya lakukan apa yang Anda harus lakukan gitu kan. Tapi juga kalau misalnya Anda peduli bahwa kualitas dari keturunan yang akan menggantikan kita gitu ya di kemudian hari itu punya punya kualitas yang baik gitu ya, baik secara emosional, pendidikan dan segala macam, ya mau nggak mau kita harus mengorbankan penyebaran benih yang tadi gitu kan. Nah itu memang harus pilihan. Nah jadinya ke konteks pertanyaan itu, jadi saya mesti gimana? Nah kesepakatan kalian gitu ya antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya maunya urusannya apa gitu. Nah itu kembali ke situ aja gitu. Karena yang membedakan kita dengan hewan itu adalah bagaimana kita punya rasio gitu ya, dan punya komitmen terhadap apa yang kita pilih. Jadi kalau misalnya kita mau kembali ke alami, mode alami ya silahkan gitu.
Tapi kalau kita mau pakai mode kebijaksanaan manusia gitu ya, Anda juga tahu sebenarnya apa yang harus dilakuin. Jadi ya enaknya jadi manusia kan, punya kebebasan untuk memilih. Wow, ini benar-benar ya, ini suatu input ya, input atau reminder sebenarnya. Aku yakin semua di sini yang hadir siang hari ini, yang melihat acara ini, itu pasti sudah menyadari sebenarnya apa yang tadi Mas Bimo jabarkan ya, gitu, dari evolusi dan bagaimana sebenarnya konsekuensi dan apa seharusnya tujuan pasangan itu ya, ketertarikan antara laki-laki dan perempuan, ujungnya ada di mana, menghasilkan suatu keturunan yang tentunya yang hebat gitu ya, secara rohani dan jasmani. Jadi memang kadang-kadang Mas Dino itu kan yang tentunya secara ideal kita semua maunya ke situ. Tapi Mas, kadang-kadang pada saat kita lagi ngelihat cowok ganteng atau cowok ganteng lagi ngeliat cewek cakep gitu ya, cewek cantik, itu kan tidak menjadi top of mind kita Mas, gitu ya. Top of mind kita kan jadinya yang sesaat ya kan, gitu loh. Sesaat dan itu terus ya emosi ya Mas ya. Kalau udah emosi dengan kepengen bareng sama cewek cantik, kepengen bareng sama cowok yang ganteng, yang naik mobil atau yang punya kerjaan bagus, punya jabatan, bla bla bla. Aku jadi kayaknya lebih nikmat aja ya, gitu Mas. Nah ini Ya, anggap aja kayak, lumayan tantangan Mas, ya. iya, tapi anggap aja kayak kayak gini, mungkin lihatnya seperti ini. Eh, kita lagi kelaparan gitu ya. Kalau kita lagi lapar gitu ya, lihat restoran apapun tuh rasanya kayak ih enak ya, ih enak ya. Pokoknya segala macam makanan tuh jadi kelihatan enak gitu pas kita lapar gitu kan. Nah jadi pertanyaannya itu bukan masalah gimana caranya supaya tidak lapar, tapi pertanyaannya adalah kenapa saya jadi lapar ya? Padahal pasangan kita ada terus, gitu kan. Nah itu yang sebenarnya jadi pertanyaan, yang jadi isu yang harus diangkat kan itu gitu. Jadi ketika ih lucu ya dan segala macam, oke, ya emang bagus gitu, tapi sadar bahwa tunggu, ini berarti saya lagi lapar gitu kan. Kenapa saya tahu-tahu lapar ya gitu kan. Ya itu yang sebenarnya yang harus ditanyakan. Ya, ya. Oke. Ini saya rasa nyambung dengan ada satu ini ya dari dari digitaria.id. Kalau mantan yang awalnya minta putus duluan, terus lanjutnya minta jadi FWB, cara nolaknya gimana ya biar nggak ada yang tersakiti? Ya nggak bisa, pasti ada yang tersakiti lah, udah nggak mungkin. Nah, itu. Ini kita pembicaraan ini selalu kita pakai hati ya kan, gitu. Ya dong. Jadi, dan kalau buat aku gini ya Mas Bimo, sorry ini aku sekalian menanggapi juga sebagai manusia biasa ya, gitu kan. Aku tidak mempelajarinya ya Mas Bimo, dari pengalaman aja. Kalau buat aku, emang kenapa sih kalau sakit hati? Nggak apa-apa kan sakit Ya, hati ya, nanti kita lagi nyoba gitu ya, kan kita lagi nyoba sama si ini si A dan kita memberikan sesuatu yang dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh gitu kan, gitu kita mencoba menjalankan suatu hubungan gitu. Kalau aku berpikirnya kenapa sih kalau sakit hati kan nggak apa-apa juga ya nggak sih, atau gue yang ada sakit kan Mas ya. nggak, bukan. Hajar Bukan dulu, masalah hajar sakit. aja, hajar ya kan, hajar dulu. Oh iya, iya, iya. Yang disakiti ya Nek. Sorry Mas, ya gimana ini udah Iya, makin panas di tapi sini. sebenarnya, iya, tapi sebenarnya gini lah, anggap aja yang namanya membina hubungan itu kan seperti layaknya yang tadi ya, prinsip ekonomi kan. Kalau kita investasinya nggak maksimal, berarti kan kita kan tidak memperjuangkan hasil yang maksimal. Kan gampangnya begitu. Iya, Jadi kalau iya. misalnya emang pengen mendapatkan hasil maksimal, perjuangkanlah secara maksimal. Tapi kalau ingin mendapatkan hasil maksimal tidak berjuang secara maksimal, ujung-ujungnya apa? Nyesel. Kan gampangnya begitu. Nah sekarang tinggal dihitung, lebih nyesel mana, memperjuangkan secara maksimal atau mau tidak memperjuangkan secara maksimal, tinggal itu aja gitu, yang tinggal dihitung gitu. Jadi balik-baliknya harus balik ke diri sendiri. Sebenarnya itu saya butuhnya apa? Gitu kan. Saya itu butuhnya apa? Saya butuh mencoba untuk membuktikan diri, atau saya butuh mencoba untuk bahwa memang
ini adalah memang yang menurut saya saat ini adalah yang terbaik gitu ya, dan saya pengen nyoba supaya saya nggak nyesel gitu ya. Ya lakukan gitu, silahkan. Tapi kalau misalnya aduh takut deh dan segala macam, kita kenalin aja, jangan, aku kalau kecewa, aku kalau sedih, aku kalau ditolak, itu hidupku yang lain berantakan, mendingan jangan. Ya udah, ya jangan dilakuin gitu. Tapi yang penting tahu limitasi diri, tahu kebutuhan diri. Jadi apapun yang diambil itu memang dalam koridor yang kita bisa tanggung. Jangan sampai apa namanya? Jangan sampai overdosis lah, gampangnya gitu deh. Iya. Oke. Mas, aku mau bacain lagi nih dari akun mengenai milenial tadi nih. Nah, Mentari Dermawan. Pak, apakah ada saran dan tips dari Bapak bagi kaum milenial zaman ini yang ingin memulai suatu hubungan? Itu bagaimana idealnya supaya tidak terjerumus dalam kekeliruan FWB? Ini kayaknya galau banget nih Mas Bimo, ini harus butuh pengarahan kayaknya. Atau ini ya. Baik, sebenarnya kita yang milenial itu masih relatif beruntung. Karena kita yang milenial itu masih ngerasain zaman di mana internet itu belum begini-begini amat. Jadi kita ada masa transisi lah, gitu ya. Jadi kita masih ngerasain yang namanya kenalan gitu ya, kenalan sama orang tidak lewat gadget, itu kita kenalan real dan seterusnya. Nah, lagi-lagi kalau misalnya yang namanya manusia gitu ya, kan selalu ngomong investasi. Jadi investasi emosi itu emang nyata gitu ya, karena memang manusia suka nggak suka lah ya terdidik dengan prinsip ekonomi, jadi memang berhitung dengan secara tidak sadar gitu berhitung. Nah jadi sebagai kalau emang beneran pengen menjalin hubungan yang baik gitu ya, nomor satu itu adalah memang pertemanan yang dibangun dengan konteks sebagai manusia, artinya memang kenalan sebagai manusia emang kikuknya, groginya, khawatirnya itu dihadapin gitu. Nah kalau misalnya pakai sosial media saat ini kan hal-hal kayak gitu bisa dimitigasi lewat aplikasi. Oh nggak, udah langsung ghosting gitu kan nggak bisa. Jadi kita memang menghadapi manusia itu sebagai manusia. Kalau misalnya kita lagi nggak pengen, ternyata dia ada, bagaimana kita memitigasi dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman memang mau menjalani hubungan yang serius, mau tidak mau ya hubungan yang serius itu dibangun, bukan datang begitu saja gitu ya. Jadi kalau memang ingin membangun gitu ya, memang mau nggak mau memang harus ada effort gitu, dan effortnya berat gitu. Nah ya sudah gitu, kalau memang ada orang atau ada pasangan yang mau menyisihkan energi, waktu, tenaga dan segala macam untuk sama-sama membangun suatu relasi yang seimbang gitu ya, saling berkontribusi, ya itulah, ya itu mungkin pasangan Anda gitu, mungkin ya, nggak ada yang tahu juga gitu, tapi itu berpeluang besar ketimbang memang tahu-tahu ketemu lewat aplikasi, terus habis itu dating 1, 2, 3 kali, terus habis itu tahu-tahu bulan depan kayaknya cocok, nikah yuk gitu. Itu chaos banget gitu ya. Maksudnya bayangin gitu kan, tidak ada investasi apapun di dalamnya, tidak ada investasi waktu, tidak ada investasi emosi, ada mungkin tapi jumlahnya nggak seberapa. Jadi ya mungkin hal seperti itu yang jadi pertimbangan. Oke, seharusnya sih udah, semoga dapat ini ya teman-teman di sini, dapat bayangan-bayangan untuk membuat pilihan ya, atau mengambil satu keputusan kira-kira ya ini pertemanan seperti apa nih gitu ya kan. Ini ada yang menarik nih Mas Bimo, saya lanjut bacain lagi dari si Asifat 222 nih. Ini kayak doyan banget ya dari tadi ya. Tapi dalam-dalam loh dia nih. Apakah orang yang menganut FWB ini juga bisa dibilang dari rasa trauma percintaan atau trauma karena hubungan orang tua yang broken home? Oke. Ya,
itu pertanyaannya bagus banget gitu ya. Ya, Jadi aku itu yang setuju. paling, itu yang justru pertanyaan paling fundamental, yang paling mendasari. Hmm. Kenapa kita lapar? Tadi yang waktu kita singgung tadi. Kenapa ya Ya, kita lapar ya? Padahal selalu ada. Oke. Nah, jadi kalau misalnya memang kita terlahir dari keluarga yang kurang ideal atau kurang harmonis gitu ya, maka yang cukup aneh dari manusia itu nggak ngitung benar atau salah. Manusia itu menghitung mana yang familiar dan mana yang tidak. Itu yang selalu saya coba tekankan berkali-kali. Jadi kalau misalnya kita misalnya pergi, nggak usah jauh-jauh deh ke Bandung gitu ya. Kita pergi ke Bandung gitu ya. Ketika di rest area, naik mobil gitu ya, kita di rest area, kita pasti cari makanan yang familiar. KFC, McD, cari kopi Starbucks, whatever gitu kan. Tapi nyari yang familiar. Karena itu yang nyaman bagi kita. Nah, begitu juga dengan relasi pria dan wanita gitu ya. Nah, apa sih yang kalau misalnya tidak pernah merasa nyaman gitu ya, tidak pernah merasa nyaman, terus habis itu ada kondisi misalnya pasangannya ideal, perhatian, terus habis itu menyediakan waktu dan seterusnya dan seterusnya. Ini malah jadi asing. Ini sebenarnya saya menjalani hubungan apa ya gitu ya. Itu jadi asing gitu. Ini malah jadi sesuatu yang janggal gitu kan. Nah, makanya ketika ada temen yang nggak bisa diandalkan, ngaco, sembarangan, suka-suka, jadi tertarik. Kenapa? Karena itu yang familiar gitu. Itu yang terasa terbiasa dengan kondisi itu gitu. Walaupun nggak masuk akal gitu kan, walaupun ini apaan sih gitu kan. Nah, jadi lagi-lagi gitu, kita itu masa lampau kita itu menentukan gitu ya, apa yang sebetulnya membuat kita terasa nyaman gitu ya. Kalau misalnya orang tua kita harmonis, orang tua kita bahagia, menunjukkan kasih sayang gitu ya. Jadi ketika ada pasangan yang menunjukkan perilaku tersebut, nggak kabur, karena emang oh iya ini pantas di-appreciate karena ini adalah sesuatu yang memberikan saya rasa nyaman seperti orang tua saya dulu gitu. Nah, jadi balik lagi gitu kan, kalau misalnya kita mau punya anak gitu ya, yang bisa nyaman dengan berkeluarga, ya kita juga harus memberikan keluarga yang nyaman. Jadi ya apakah mau ber-FWB ya boleh-boleh aja, nggak ada pidana untuk FWB gitu kan. Tapi lagi-lagi kepentingannya bukan buat kita sebetulnya, kepentingannya buat si bocah, itu aja sih. Ya, oke. Oke, Mas Bimo, sangat menarik. Ini kita baru dapat satu cerita. Mungkin saya bacain ya, gitu. Cerita ini saya langsung ya ke DM kita. Tapi kayaknya nih dari teman-teman di sini minta untuk dibacain dong, gitu kan. Namanya Komichel. Dia menceritakan pengalamannya dia di kampus. Kenapa kita bacain? Karena ini adalah area kampus, ya. Karena menurut kita ini mungkin bisa jadi satu inspirasi, ya, cerita inspirasi. Oke. Pernah seketika lihat FWB-an di lingkungan kampus. Terus nggak tahu benar atau enggak, mereka seperti biasa saling melengkapi, seperti membantu dan saling cerita keluh dan kesah mereka. Mereka memberikan support system masing-masing mereka. Aku cuma agak merasa gimana gitu kok bisa mereka tanpa hubungan, bisa saling mengerti satu sama lain, nggak peduli dengan kekurangan mereka, padahal mereka hanya temenan, dan mereka juga pernah bilang ke aku kalau mereka harus saling melengkapi saat mereka butuh jadi di dunia ini. Nggak ada yang gratis, toh aku percaya sama mereka. Bahkan kalau aku gabung, mereka seperti menolak. Tapi tidak secara langsung, aku pun paham mereka sudah temenan sejak lama. Mau gimana pun, sebagai orang baru, kayak aku yang datang pasti ganggu banget. Aku nggak marah kok, cuman kenapa ya, kalau FWB-an, orang baru yang datang ke mereka susah banget diterima. Mungkin itu aja cerita pengalaman aku tentang FWB-an di lingkungan kampusku. Terima kasih. Ini ada suatu ceritanya nih, ada FWB-an gitu yang tidak, jadi dia tidak bergaul kali ya gitu ya.
atau mengeksklusifkan diri gitu kan pasangan ini hanya untuk mereka berdua aja gitu kira-kira ya. Kalau Michelle, mungkin nanti kalau misalnya memang benar-benar galau banget, kamu bisa cek-cek juga ke kami Good Life atau ke mapala.id ya, cari yang namanya Mas Bimo di situ nanti. Oh enggak Mas Bimo, ini ada cerita yang menurut saya menarik dan agak berbeda dengan pengertian kita di sini ya, saya dan teman-teman Good Life di sini mengenai FWB gitu. Kenapa jadi eksklusif? Gimana Mas? Ya, sebetulnya kan kalau misalnya dengar dari ceritanya gitu ya, ini kan cukup lucunya adalah ini ada sepasang gitu ya, katakanlah ada sepasang yang sudah temenan dekat gitu ya, sudah temenan lama, dekat, saling memahami, bisa katakanlah ya, bisa nggak perlu ngomong aja semua dia udah ngerti mesti ngapain gitu ya. Nah, ya dan dia udah di cerita itu juga udah jelas kan bahwa ini mereka udah temenan juga udah lama gitu kan. Ya sudah gitu, seperti layaknya temen, semua friendship itu pasti beneficial gitu kan. Jadi mereka pasti punya suatu relasi yang memang sudah beneficial, apapun itu gitu ya, beneficialnya gitu. Jadi udahlah gitu. Nah, bahwa kita sebagai orang yang berusaha masuk ke dalam circle itu gitu ya, ke dalam orang yang ganggu, katakanlah kok jadi ganggu banget gitu. Sebenarnya enggak ganggu, kita memang perlu menyesuaikan dengan dinamika yang sudah berlangsung lama di antara mereka gitu kan. Ya katakanlah misalnya kita kantoran gitu ya. Misalnya kita anak baru, sedangkan timnya itu udah katakanlah udah di atas 5 tahun bekerja, terus habis itu kita si anak baru yang tahu-tahu masuk gitu kan. Kadang-kadang kan kita juga bingung gitu kan, ngeliatin, loh ini mereka kok nggak usah ngomong, mereka udah tahu bagi tugasnya gimana. Mereka nggak usah chat di WhatsApp grup, mereka udah ngerti apa yang mesti dikerjain gitu. Saya kok cuma bisa pelongo-pelongo aja, nggak ngerti gimana cara bantunya dan seterusnya. Ya memang perlu belajar gitu. Artinya kita yang perlu menginvestasikan dinamika di antara orang-orang itu gitu kan. Begitu juga dengan si teman-teman tadi. Jadi ya kita yang harus sabar ikut bagaimana mengenali pola yang terjadi. Itu sih. Bahwa itu eksklusif ya otomatis. Tapi kenapa pertanyaannya adalah kenapa kita yang begitu pengen untuk tergabung dalam circle itu? Iya, mungkin nggak perlu kali ya. Oke. Ya bukan masalah perlu sih, tapi kenapa harus gitu kan? Ya kenapa harus, banyak circle yang lain ya Mas? Ya. Aku bacain lagi mungkin 2-3 akun lagi. Dari Siska.Antasari, apakah mengambil keputusan untuk menjalin hubungan FWB itu bijak? Dan hubungan yang baik dan ideal itu harusnya seperti apa? Apakah FWB dapat menjadi hubungan ideal? Oke. Itu bijak atau enggak? Nggak tahu. Ya ini tadi udah nih gitu kan? Gitu. Gimana ya? Jangan sampai dia yang ngomong nanti. Ayo Mas Bimo. Iya. Bijak itu kan tergantung konteks ya. Saya nggak bisa bilang gitu bahwa melakukan A di konteks tertentu itu bijak. Melakukan A di konteks yang ini bijak. Itu kan sangat tergantung konteks gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi bijaksana itu konteksnya apa. Saya kalau boleh ada waktu, saya mau cerita ada satu klien saya gitu ya. Klien saya yang cukup unik gitu ya. Jadi boleh dibilang gitu ya, kalau misalnya lagi-lagi kami sebagai psikologi itu berusaha untuk netral, kita berusaha kita itu melihatnya itu selalu dari kenyamanan individunya, bukan ngomongin seharusnya bagaimana. Nah, kebetulan saya pernah punya klien itu cukup aneh. Jadi mereka sudah menikah kurang lebih 20 tahun gitu ya. Mereka menikah sejak usia baru lulus kuliah langsung nikah gitu lah ya. Nah, yang cukup aneh adalah jadi ini ada sepasang sahabat waktu kuliah gitu ya, yang dalam tanda kutip tidak pernah menyatakan cintanya selama kuliah gitu ya. Tapi begitu si perempuan menikah, laki-lakinya pun juga menikah. Jadi si sahabat ini punya pasangannya masing-masing gitu ya. Kemudian setelah 5 tahun menikah, ada suatu kondisi di mana mereka bertemu, terus habis itu entah kenapa mereka menyatakan cintanya
Wow, ajaib ya, gitu kan. Nah, jadi ini yang konyol. 15 tahun kok, 15 tahun gitu ya. Jadi kan mereka menikah hampir 20 tahun. Sejak pertemuannya mereka yang 5 tahun setelah menikah, masing-masing menikah gitu. 15 tahun mereka menyatakan cinta dan mereka menjalin relasi 15 tahun ke depan. Nah, sekarang coba pikir baik-baik. Ini bijaksana atau tidak gitu ya. Jadi bayangin ya, kita sahabat gitu ya. Mbak Jul gitu ya, kita sahabat waktu kuliah. Mbak Jul nikah, saya nikah gitu ya. Terus habis itu 5 tahun kemudian kita bertemu. Terus habis itu entah apa yang terjadi, ternyata kita tahu-tahu ngomong, dulu waktu kuliah ternyata itu ada hati sama lu. Kenapa lu nggak bilang? Gitu kan. Nah, sejak dia ngomong gitu, ternyata dijalanin 15 tahun ke depan. Gitu kan. Jadi selama 20 tahun menikah gitu ya. Selama 20 tahun menikah. Ini terpendam ya. 15 tahun itu ada ya sahabat gitu. Nah, kalau kayak gini gimana urusannya gitu. Sekarang mau tanya, ini bijaksana atau enggak? Gitu kan. Ya, itu aku yang boleh jawab. Ya. Tanya ya. Iya, jadi itulah maksudnya. Itu apakah itu bijaksana gitu. Nah, tapi kan yang paling utama adalah mereka itu ketika datang ke saya, itu isunya apa? Isunya adalah tentang anak-anaknya gitu. Bagaimana kita harus ngomong sama anak-anaknya gitu. Ya. Gitu. Bagaimana anak-anaknya bisa apa namanya? Ya intinya mereka mulai kesulitan ketika anak-anaknya mulai bertanya tentang apa itu cinta, apa itu pacaran dan seterusnya gitu. Gitulah. Jadi itu isu yang terjadi gitu, makanya datang ke psikolog gitu. Nah, cuman kan kalau kami dari psikolog, kami nggak merasa gimana ya, kalau secara etika moral sih emang berantakan sih, tapi secara kenyamanan responden gitu ya, artinya mereka mampu menjalaninya gitu dan mereka bahagia, mereka ribet karena harus bagaimana menceritakan ini ke anak-anak atau gimana caranya memendam ini ke anak-anak gitu kan, gimana sangat anak-anak jangan sampai kita kelepasan ngomong ya, hal-hal seperti itu gitu. Nah ya udah gitu, lagi-lagi balik lagi, saya nggak tahu itu benar atau enggak, tapi yang pasti itu yang mereka jalani dan mereka nyaman. Itu bijaksana atau enggak, saya lempar ke audiens. Bijaksana nggak kayak gitu? Aku speechless, silakan ya. Yang lain kalau ada mau jawab-jawab, bijaksana atau enggak, nanti kita lihat. Dari mana? Ya itu contoh ya. Itu contoh. Itu tapi itu pusing juga gitu. Kasian dong pasangan mereka cuman untuk pelarian doang. Ya. Oh, tapi dijalanin selama 20 tahun gimana dong? Iya. Tapi aku juga mungkin ini sekedar dari ceritanya Mas Bimo ya. Kok pasangannya nggak notice ya? Kok pasangannya tuh nggak sensi ya untuk membaca getaran-getaran cinta itu atau getaran-getaran kebohongan itu gitu loh. Kok dia nggak bisa ngerasain ya gitu? Nggak tahu ya. Ini nggak tahu ya kan? Ya gitu. itu pertanyaan menarik juga kan. Ya tapi itu ada kasus sebagai seperti itu pasangan ada. ya. Kita sensitif dong gitu. Apalagi aku membayangkan aku adalah orang yang sangat mencintai pasangan aku gitu. Iya, ngeri dong. Jadi kalau dia nengok ke kanan, nengok ke kiri, berbeda apa namanya? Berbeda sikap gitu kan? Atau gimana, kayaknya gue bakal sensi deh. Emang kenapa sih? Emang ada apa sih? Gitu kan? Emang aku ganti hidung ya gitu kan? Ganti bibir gue kali hari ini gitu. Cuman anyway, ini hanya buat bahan pemikiran aja ya gitu. Karena balik lagi, kebijaksanaan itu tergantung konteks. Jadi serba susah juga nentuinnya. Oke. Nah, Mas Bimo, ini kita tolong bantu untuk ditengok-tengok kira-kira siapa yang akan dapat hadiah nih dari kita. Kemudian dari sini mungkin Mas Bimo boleh ada apa ya
pesan-pesan gitu ya untuk kita semua. Ini kayaknya mesti ada partinya kayaknya ya ngobrolan begini ya gitu kan, ternyata banyak nih pertanyaannya, banyak sampai lumayan ini nih, lumayan kewalahan. Aku jujur kewalahan nih ngebaca-bacainnya. Aku Ya, sampai kewalahan dari urusan bijaksana, urusan, dan udah gitu sambil ngobrolin gini pakai hati ya. Jadi kayaknya pengen ngejawab gitu kan dari pengalaman gue yang apa namanya, yang jatuh bangun, tapi udahlah kan nggak boleh. Anyway, Mas Bimo, boleh minta tolong mungkin kira-kira pesan-pesan apa mungkin terkait tema yang tadi, bahwa friends with benefit ini ditinggalin atau dijalanin gitu ya. Aku rasa kita perlu ya denger arahan-arahan atau masukan dari Mas Bimo di sini, yang semoga kita bisa juga kira-kira mengambil keputusan atau menyadari, paling nggak menyadari bahwa apa sih yang lagi kita jalanin sekarang gitu ya. Nah, ini di sini siang ini kita udah kehadiran Mas Bimo yang adalah Dr. Bimo Wikantioso, psikologi. Beliau adalah founder dari matala.id. Matala.id ini adalah, nanti bisa di browse, layanan assessment psikologi online, dan tentunya kalau ada yang galau-galau seperti ini bisa lah ya langsung hubungin aja ke situ. Oke, Mas Bimo. terima kasih. Terkait dengan tema, Ponggo, kira-kira apa nih pesan-pesan yang bisa kita bawa pulang, bawa tidur? Oke, tema yang bisa dibawa tidur. Tema kayak begini tuh nggak bisa dibawa tidur, masalahnya itu bikin sepaneng. Kalau sedih tidur ya kan, gitu. Monggo. Iya, jadi pokoknya ya pesanku tuh yang paling mendasar ya, bahwa semua hubungan pertemanan itu adalah selalu beneficial, selalu menguntungkan dan diuntungkan gitu ya. Nah, cuman yang jadi isu gitu ya, kenapa sih kalau misalnya kita sudah terikat komitmen yang serem ya, komitmen di mata Tuhan, komitmen di mata negara dan segala macam gitu ya, kenapa beneficialnya itu lebih besar yang tidak ofisial ketimbang yang ofisial? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan, kita lapar kenapa gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya justru, atau fokus kita itu adalah menjawab pertanyaan, kenapa saya masih perlu FWB? Kenapa? Gitu. Apa yang mendasari saya masih butuh? Nah, kebutuhan itulah yang sebetulnya harus di-explore gitu ya. Dan bagaimana memitigasi isu-isu tersebut gitu ya, supaya tidak menjadi bencana di kemudian hari, katakanlah. Itu gimana gitu. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi untuk merefleksikan itu mungkin membantu ke tenaga profesional itu, tenaga profesional kesehatan mental itu jadi lebih cocok gitu ya, karena kalau kita ngomong ke orang-orang dengan kondisi moralitas normal gitu-gitu, pasti jawabannya udah spesifik lah, udah tahu pasti jawabannya, ya tentu udah tahu jawabannya apa gitu kan. Nah, tapi tenaga profesional itu melihat sebenarnya kenapa kamu lapar gitu ya, kenapa kamu harus melakukan itu, dan diurai gitu isu-isu apa sehingga kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya tidak muncul itu jadi muncul kembali, dan itu yang sebenarnya harus diselesaikan gitu. Itu aja sih rasanya. Oke, kalau begitu ini dalam banget ya jadinya ya, Mas ya. Dari urusan tempat tidur jadi dalam banget ya kan gitu. Thank you Mas Bimo, terima kasih banyak. Sama-sama, Jo. Kita pikirkan minggu depan kalau misalnya memang ada dari teman-teman di sini, sahabat Good Life yang mau ada tema-tema relationship-nya atau galau-galaunya dibahas, silahkan hubungi kita ya, dan akan kita bahas di setiap hari Selasa. Kita akan coba minta waktunya Mas Bimo untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita, memberikan kisi-kisi lah ya, tipis-tipis lah ya Mas,
bagaimana kita Ya, harus melakukan semoga ada hubungan. gunanya deh. Oh pasti dong, pasti. Kalau Oke. menurut saya, dari em, saya suka banget dengan pemikiran atau tadi PR dari Mas Bimo ya, dalam berhubungan itu eh, yang kita harus pikirkan. Dan memang kalau saya ingat zaman dulu dan zaman sekarang dan sampai sekarang, rasa-rasanya tuh kok susah ya mikirin jangka panjang gitu. Tapi kalau menurut saya, take out dari saya dari siang hari ini adalah apapun yang kita lakukan kan kita harus pikirin jangka panjang ya. Oleh karena itu dalam kita berhubungan, apa yang kita lakukan sekarang, kita harus memikirkan apa yang akan kita hasilkan untuk masa depan anak-anak kita nantinya atau masa depan generasi penerus kita. Mau kita buat seperti apa mereka gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin aku sangat terlalu keibuan ya kan gitu, tapi Ya, kita ngasih contoh apa sih sama generasi berikutnya, itu aja sih. betul. Contoh apa, dan kita mau itu kan kembali lagi ya Mas gitu, benih-benihnya kan dari kita-kita juga ya gitu kan gitu. Nah, nggak jauh dari tempat tidur pembicaraan aku, si benih-benih itu. Jadi menurut aku semua harus kita pikirkan apa yang akan kita lakukan dalam dunia pergaulan kita. Therefore, friends with benefits dijalanin atau ditinggalin, silakan dibawa tidur pembicaraan kita pada siang hari ini. Oke, aku baca Mas Bimo pemenang kita. Pemenangnya adalah Asifat triple dua. Ini emang sesuatu banget ya. Dan Rachel Asni, which is yang tadi, kalau Michelle itu yang tadi punya cerita di kampus. Thank you atas cerita kampusnya. Dan sama-sama. Untuk ya, thank you untuk Mas Bimo. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak Jul. Makasih banget, Mbak Jul. Habis ini kalau ada yang mau hubungi langsung silakan. Dan kita sampai jumpa di minggu depan, Mas Bimo. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga teman-teman Good Life juga sehat dan tangguh menghadapi BBM yang naik. Oh iya, bener banget. Nggak apa-apa. Kayaknya BBM naik itu jauh lebih mudah daripada sakit hati, Mas Bimo. Itu for sure. Obat sakit hatinya jadi lebih mahal. Jadi kita jaga hati ya. Kalau BBM sudahlah, biarkanlah itu, yang di sana-sana itulah yang menentukan ya kan gitu. Iya. Karena pacaran sekarang bisa pakai online. Atau ketemu pacaran pas lagi demo BBM. Sambil ya cari tema kita pacarannya, iya. kita demo dulu. Jangan ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya. Sama-sama. Jasmani dan rohani kita harus sehat juga, Mbak Jul. Oke, bye-bye. Bye.